Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pada sore hari ini, saya akan menjelaskan bagaimana model dari penerapan EOQ, Economic Order Quantity, pada manajemen persediaan. Dalam penerapannya, model EOQ memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, EOQ diterapkan ketika permintaan lead time atau waktu antar pemesanan dan penerimaan pesanan diketahui dan konstan. Kemudian yang ketiga, penerapan persediaan sampai dalam satu batch sekaligus. Jadi sekali menerima pesanan, itu pesanan tersebut adalah untuk satu periode ke depan. Kemudian yang keempat adalah quantity discount tidak mungkin, artinya tidak menerapkan quantity discount atau prinsip quantity discount tidak diterapkan pada model EOQ. Kemudian yang kelima, biaya variabel are set up and holding ya. Jadi untuk menghitung total cost-nya itu terdiri dari biaya setup atau biaya pesan dan juga biaya penyimpanan barang. Kemudian yang keenam, kekurangan persediaan dapat dihindari sepenuhnya jika pemesanan dilakukan pada waktu yang tepat. Nah, baik, bisa kita lihat di layar bagaimana grafik dari EOQ. Nah, jadi pada penerapannya bisa kita lihat di sini terdapat persediaan minimum. Nah, persediaan minimum ini artinya ketika persediaan bahan baku ini sudah habis atau berada di titik mendekati habis ya, berada dalam kondisi minimum. Nah, pada saat mau habis, kemudian bahan baku yang kita pesan itu datang untuk satu periode ke depan, sehingga persediaan kembali pada titik maksimum ya. Nah, pada titik maksimum ini, kemudian seiring berjalannya waktu sampai mendekati akhir periode, nah jadi pada penerapan EOQ ini proses perencanaan dari pembelian barangnya yaitu adalah bahan baku yang kita beli itu akan habis di akhir periode. Begitu juga bahan baku yang kita beli itu akan datang pada akhir periode ya. Sehingga ketika bahan baku akan habis, maka bahan baku yang kita pesan sebelumnya itu akan datang ya. Bahan baku yang kita pesan untuk satu periode ke depan itu akan datang pada akhir periode. Sehingga pada saat akhir periode itu tersebut, bahan baku di gudang itu akan kembali ke titik maksimum ya. Kemudian dari titik maksimum ini, maka persediaan tersebut itu akan digunakan untuk satu periode ke depan ya, dan begitu seterusnya ya. Nah, sehingga untuk rata-rata persediaan EOQ ini rumusnya bisa kita lihat, ini adalah Q per 2 ya. Nah, ini adalah prinsip dari penghitungan total biaya EOQ. Bisa kita lihat di depan ya. Yang pertama ada grafik yang berwarna biru. Grafik yang berwarna biru ini adalah holding cost atau biaya penyimpanan ya. Kemudian untuk grafik yang berwarna hijau, ini adalah grafik biaya pemesanan gitu ya. Nah, bisa kita lihat pada grafik, semakin tinggi bahan baku yang disimpan di gudang, maka biaya pemesanan itu akan semakin rendah ya. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit bahan baku yang disimpan di gudang, maka biaya pemesanan itu akan semakin tinggi ya. Kenapa? Karena semakin banyak bahan baku yang disimpan di gudang, otomatis jumlah atau frekuensi pemesanan barang itu akan semakin sedikit, sehingga biaya pemesanan pun juga akan semakin kecil. Nah, begitu pula sebaliknya, kalau bahan baku yang disimpan di gudang sedikit, maka frekuensi melakukan pemesanan barang itu akan semakin sering dilakukan, sehingga biaya pemesanan pun juga semakin tinggi. Seperti itu. Lantas bagaimana yang baik untuk diterapkan? Nah, pada prinsip EOQ ini,
ini menerapkan prinsip keseimbangan. Ya. Jadi dengan mengutamakan biaya yang seminimum mungkin, bisa kita lihat pada grafik yang berwarna ungu. Ini grafik yang berwarna ungu ini adalah total biaya. Total biaya dari holding cost atau biaya inventory, biaya penyimpanan, ditambah biaya setup cost atau biaya pemesanan barang. Ya. Nah, pada grafik ungu, ini ada titik minimum atau minimum total cost. Nah, minimum total cost inilah yang diterapkan pada EOKI. Ya. Jadi, dengan minimum total cost ini, nanti diketahui berapa jumlah barang yang harus dipesan supaya bahan baku yang disimpan ini berada pada titik keseimbangan, ya, antara jadi bahan bakunya ini tidak terlalu banyak yang disimpan dan tidak terlalu sedikit. Begitu juga pada jumlah pemesanan, ya, supaya pemesanannya ini pun juga berada pada keseimbangan, tidak terlalu sering dilakukan dan tidak terlalu sedikit dilakukan, ya, sehingga nantinya akan menyebabkan biaya minimum, ya, total biaya minimum. Inilah prinsip utama dari penerapan EOKI, ya, supaya bisa menghasilkan biaya yang seminimum mungkin, di mana total biayanya berasal dari holding cost ditambah setup cost, seperti itu. Baik, kemudian ini adalah variabel-variabel yang terdapat pada EOKI, ya. Ya, pertama ada key. Key ini adalah jumlah barang pada setiap pesanan, di mana key ini ada key bintang. Ya, key bintang ini adalah jumlah pesanan yang optimum untuk dilakukan oleh perusahaan. Kemudian di sini ada D besar. D besar adalah permintaan tahunan dari persediaan. Ya. Kemudian ada S. S adalah biaya setup cost. Ya. Kemudian ada H. H ini adalah holding cost atau biaya penyimpanan. Kemudian biaya setup tahunan ini sama dengan jumlah pesanan yang ditempatkan per tahun dikali biaya setup atau biaya pemesanan per sekali pesan. Ya. Nah, ini bisa dilihat pada layar. Jadi, annual setup cost, ini rumusnya adalah D besar dibagi Q, kemudian dikali biaya pemesanan untuk sekali pesan. Kemudian ada juga holding cost, ya, untuk biaya penyimpanan tahunan. Ini rumusnya adalah ya, terdiri dari rata-rata tingkat persediaan dikali biaya penyimpanan per unit per tahun. Ya. Sehingga untuk rumusnya adalah Q dibagi 2 dikali biaya penyimpanan per unit per tahun. Ya. Atau Q per 2 kali H. Nah, kemudian untuk Q bintang itu sendiri, Q bintang ini rumusnya adalah Q bintang sama dengan akar 2ds per H. Ya. Nah, ini adalah contoh studi kasus di mana menentukan jumlah yang optimal untuk melakukan pemesanan. Ya. Jadi sekali pesan, ini jumlah yang optimal ini berapa? Nah, baik, kita langsung saja untuk contoh kasus. Diketahui D besar atau permintaan dalam 1 tahun, ini adalah 1000 unit. Kemudian biaya untuk sekali pesan, ini adalah $10. Biaya untuk penyimpanan per unit per tahun, ini adalah $0,5. Sehingga dengan rumus Q bintang sama dengan akar 2ds per H, ini sama dengan Q bintang, ya. Q bintang sama dengan akar 2 dikali D besar dikali 1000 dikali S. S-nya adalah $10 dibagi H. H-nya adalah 0,5. Sama dengan akar 40.000 sama dengan 200 unit. Artinya apa? Artinya ketika melakukan pemesanan, untuk sekali pesannya, jumlah yang dipesan adalah 200 unit. Seperti itu.
Baik, kemudian jumlah pesanan yang diperkirakan. Nah, jadi pada EOKI ini ada N besar ya. N besar ini adalah jumlah pesanan yang terjadi dalam 1 tahun. Kita lihat, jadi kita sekarang sudah punya data D besar ya. Ini adalah demand atau kebutuhan barang, kebutuhan bahan baku dalam 1 tahun, yaitu adalah 1000 unit. Nah, kemudian dalam sekali pesan, ini adalah 200 unit ya. Ki bintangnya adalah 200 unit. Sehingga berapa kali pesanan yang terjadi dalam 1 tahun? Nah, ini dilambangkan dengan N besar. N besar sama dengan D besar per Ki bintang. Sehingga N besar sama dengan 1000. 1000 ini dari D dibagi 200. 200 dari Ki bintang. Sama dengan 5 pesanan per tahun. Artinya, dalam 1 tahun terjadi 5 kali pemesanan. Baik, kita lanjut. Kemudian, pada EOKI juga terdapat waktu antar pemesanan yang diperkirakan. Nah, dilambangkan dengan T besar. T besar sama dengan jumlah hari kerja per tahun dibagi N besar. Nah, diasumsikan misalkan jumlah hari kerja dalam 1 tahun ini adalah 250. Nah, sehingga untuk mengetahui T ini sama dengan 250 dibagi 5. 5 ini dari N ya tadi. Kita sudah menghitung N. Nah, jadi T sama dengan 250 dibagi 5 sama dengan 50 hari antar pemesanan. Artinya apa? Artinya ketika hari ini dilakukan pemesanan, maka pada 50 hari kerja selanjutnya itu akan kembali dilakukan pemesanan. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, ini sekarang kita menghitung total cost. Ya, jadi total cost ini rumusnya D besar dibagi Q dikali S ditambah Q per 2 dikali H ya, atau biaya setup ditambah biaya holding cost. Nah, total cost sama dengan D besarnya 1000 dibagi Q-nya adalah 200 dikali S. S ini adalah biaya sekali order. Itu adalah $10 ditambah Q-nya adalah 200 ya, tadi dari Q bintang dibagi 2 kemudian dikali H. H ini adalah holding cost. Holding cost adalah 0,5. Sehingga untuk total cost ini 5 dikali $10 ditambah 100 dikali $0,5 sama dengan 50 dari 5 kali 10 ditambah 50. 50 yang kedua ini didapat dari 100 dikali 0,5 sama dengan $100. Artinya apa? Artinya pada contoh kasus ini total cost-nya itu adalah $100. Baik, ini adalah contoh penghitungan EOKI yang kedua, di mana bagaimana apabila terdapat perubahan demand yang tadinya 1000 unit dalam 1 tahun ini naik menjadi 1500 unit ya. Nah, coba kita hitung berapa total cost yang terjadi apabila demand terjadi perubahan yang tadinya 1000 menjadi 1500. Nah, sehingga perhitungannya adalah total cost sama dengan 1500 dibagi 200 dikali 10 ditambah 200 dibagi 2 dikali 0,5 sama dengan 75 ditambah 50 sama dengan 125. Artinya terjadi juga kenaikan total cost sebesar $25 dari yang tadinya 100 menjadi $125. Total annual cost increased by only 25%. Baik, kalau contoh yang sebelumnya, nah ini kalau contoh yang sebelumnya, slide yang sebelumnya, ya kalau kita lihat contoh yang sebelumnya yang ini, slide ini,
Q-nya ini tetap masih 200 ya. Bagaimana apa yang akan terjadi jika Q-nya ini disesuaikan ya. Jadi kalau D-nya berubah menjadi 1500, maka Q-nya jadi berapa? Oh, Q-nya menjadi 244,9 ya. Nah, sehingga total cost-nya sama dengan 1500 dibagi 244,9 dikali 10 ditambah 244,9 dibagi 2 dikali 0,5. Sehingga total cost-nya adalah 61,24 ditambah 61,24 ditambah sama dengan 122,48 dolar ya. Nah, baik. Kemudian pada EOKI ini juga terdapat yang namanya titik pemesanan ulang atau disebut sebagai reorder point. Nah, reorder point ini adalah titik di mana perusahaan harus melakukan pemesanan. ROP rumusnya adalah permintaan per hari, jumlah kebutuhan bahan baku atau barang dalam satu hari berapa, dikali lead time. Ya, lead time untuk pemesanan baru dalam satuan hari. Jadi ketika perusahaan melakukan pemesanan, lead time-nya berapa hari, gitu ya. Nah, jadi ROP rumusnya adalah permintaan atau kebutuhan bahan baku dalam satu hari dikali jumlah hari yang dibutuhkan dalam melakukan pemesanan atau biasa kita sebut lead time ya. Jadi kemudian ada D kecil. D kecil ini kalau tadi D besar itu adalah kebutuhan atau demand bahan baku atau barang dalam satu tahun. Kalau D kecil ini adalah kebutuhan atau demand bahan baku atau barang dalam satu hari ya. Sehingga atau biasa disebut D ini adalah daily demand. Sehingga D sama dengan D besar dibagi jumlah hari kerja dalam satu tahun. Baik, kemudian ini contoh kurva reorder point. Jadi di sini bisa kita lihat ya, titik di mana terdapat reorder point. Nah, kalau kita lihat grafik dari EOKI ini kan dia dari permintaan maksimum, kemudian seiring berjalannya waktu, hari ke hari, maka persediaan akan semakin sedikit. Nah, pada persediaan sejumlah tertentu itulah perusahaan harus melakukan pemesanan kembali. Nah, titik melakukan pemesanan kembali tersebut itu disebut sebagai ROP, reorder point ya. Nah, reorder point tadi rumusnya apa? Yaitu rumusnya jumlah kebutuhan barang dalam satu hari dikali jumlah hari dalam melakukan pemesanan sampai barang diperoleh. Ya, tadi ROP rumusnya apa? Jumlah kebutuhan bahan baku atau barang dalam satu hari dikali lead time ya. Jadi lead time ini untuk memperoleh barang yang kita pesan, kebutuhan lead time-nya berapa hari ya. Nah, jadi D kecil dikali L ya. Tuh. Nah, ini sebagai contoh. Jadi ROP ini rumusnya adalah D kecil dikali L. Ini contohnya di sini terdapat demand. Nah, ini beda kasus ya untuk contoh kasus yang lain. Ini ada demand-nya adalah 8.000 DVD per year. Kemudian terdapat 250 hari kerja. Nah, untuk lead time for order is 3 working days. Jadi sampai barang jadi dari mulai dilakukan pemesanan sampai barang diterima ini dibutuhkan waktu 3 hari kerja. Sehingga dengan rumus tadi ya, jadi untuk mendapatkan D kecil ini D besar dibagi jumlah hari kerja dalam satu tahun. Sehingga D kecil sama dengan 8.000 dibagi 250 sama dengan 32. Artinya apa?
dalam satu hari, kebutuhan C dikali L, ini sama dengan 32 dikali 3, sama dengan 96 unit. Artinya, ketika bahan baku di gudang terdapat 96 unit, maka pada saat itu harus dilakukan pemesanan kembali ke supplier. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja untuk penjelasan EOQ pada hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.